Bismillahirrahmanirrahim. Al-hubbu wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Wa mahma tabah, dan ketika sudah baik. Bahasa Maduranya tabah itu apa? Top. Nah, gitu kan ya, top marko top. Dan ketika baik, top ini memang bahasa Arab ya. Jadilah bahasa Inggris top. Bahasa Indonesia top. Menurut top engko. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang top. Kira-kira seperti itu. Ketika sudah baik al-muthmiru yang tadi itu, muthmir itu yang menyebabkan buah tadi itu. Kalau yang menyebabkan buah itu sudah baik, tobat maka baik al-thamaratu, buahnya. Kalau pohonnya baik maka buahnya juga baik. Pungkanalah kakan olah lah tekan ada buahnya tak fokus gitu. Wa kaifa, dan bagaimana waqat warada, dan sungguh telah datang fisana'i dalam pujian ala nafsil ulfah, atas ulfah tersebut, wa qita'il wahsyati, dan hilangnya al-wahsyah tadi, memutuskan atau terputusnya kegalauan. Siyama idza kanatir rabithah, terutama idza kanat, apabila ada ar-rabithah yang menghubungkan, hiya adalah ada ka'dinto, adapun rabithah at-taqwa adalah taqwa wa din, dan agama, wa hubbillahi, dan cinta kepada Allah. Wa qad warada minal ayati, dari beberapa ayat, wal akhbar, dan hadis-hadis, suatu fihi, yang dalam kifayatun, kecukupan, bisa makna ya, bisa kecukupan juga sama. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, muzhiran, seraya menampakkan, azima minnatihi, akan keagungan nikmatnya, alal hulki, atas makhluk, binikmatil ulfa, dengan nikmatnya al-ulfa. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Anfal ayat 63, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kau menginfakkan suatu yang ada di bumi jami'an, semuanya, engkau tidak bisa melembutkan, membuat cinta, baina qulubihim, di antara hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang membuat lembut, yang membuat cinta di antara mereka itu. Wa qala Allah ta'ala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian bi ni'matihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, bersaudara. Ai bil ulfa, sebab ulfa itu maka kalian menjadi saudara. Tsumma dzamma, kemudian Allah mencaci firqatah, akan perpisahan, akan keterpisahan ya. Lawannya ulfa yang tadi itu. Wa zajara, dan mencegah Allah anha, dari firqah, dari furqah. Faqala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah 'alaikum, kepada kalian, idz kuntum, ketika kalian ada a'daan, bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah membuat ya cinta di antara kalian, di antara hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian ada di pinggir jurang minan nar, dari api neraka, fa anqadhakum, maka Allah menyelamatkankum, kepada kalian, minha, dari api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, surat Ali Imran ayat 103 ya. Itu nanti bisa dicek di terjemahannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qarabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan.
Inna akrabakum sungguhnya paling dekatnya kalian minni kepadaku majlisan tempatnya, tempat duduknya, tempatnya ya kalau mau pendek, kalau mau panjang maknanya ya tempat duduk. Orang yang paling dekat dengan aku nanti, sabda Nabi, ahasinukum akhlaqan adalah orang-orang yang baik, yang paling baik akhlaqan, akhlaknya. Ini kalau dalam ilmu nahwu akhlakon jadi apa ini? Tamyiz ya. Nah, jadi tamyiz bagus. Ada orang bernama tamyiznya di sini. Dulu ada dulu. Ini siapa namanya ini? Ada. Hah? Daifur Rahman. Hah? Oh, Daifur Rahman. Al-muwatta'una aknafan yang lembut, aknafan perangainya. Alladzina ya'lafuna yang mereka ya'lafuna ya, mencintai, wa yu'lafuna dan dicintai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ilfun ma'lufun. Ini banyak para ahli membaca ilfun, tapi di sini ada tanda hamzahnya di atas. Bisa ya suatu ketika akan dibaca alifun dulu, saya membaca alifun karena masih belum merasa. Tapi setelah dilihat di penjelasan syarahnya, ini ternyata dibaca ilfun. Tapi secara makna walaupun dibaca alifun sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya, isim fa'il. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi tsana'i dalam memuji alal ukhuwah atas persaudaraan fid din dalam agama. Ini sabda Rasul ketika memuji persaudaraan, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya dzakarahu in dzakara a'anahu. Man aradallahu, man siapa, arada yang berkehendak Allah bihi kepada man khairan akan kebaikan, razaqa maka Allah memberikan, menganugerahkan bisa. Hu kepada man apa, khalilan. Ya, khalil seperti yang tadi itu ya. Teman yang sangat dekat, sangat karib sampai dicintai itu khalil namanya. Orang yang ya kekasih ya. Khalil, kekasih, teman, tapi bukan kekasih dalam bahasa kekasihku, kau kekasihku satu-satunya, bukan orang pacaran kayak itu, bukan itu. Khalilan itu bisa berjenis kelamin laki-laki, lebih tua itu khalil. Anda sayang kepada guru Anda sampai Anda terngiang-ngiang terus mau tidur, itu dekat berarti sudah khalil namanya. Solihan yang soleh, teman karib yang sangat dekat, itu namanya khalil. Solihan yang soleh. Kenapa? Karena teman ini besar pengaruhnya, apalagi di pondok ya. Anda itu seringkali ditentukan nasibnya oleh teman. Kalau Anda berteman dengan orang yang tidak baik, maka kemungkinannya untuk jadi tidak baik itu lebih mudah ketimbang berteman dengan orang yang baik. Kalau Anda berteman dengan orang yang baik, yang akhlaknya baik, yang rajin, yang pintar baca kitab, Anda itu lebih mudah untuk pintar baca kitab juga gitu. Makanya di sini dikelompokkan orang yang pintar-pintar semua dimasukkan di kelompok salaf ini. Mulai keren baca kitab. Jadi yang tidak pintar jangan ke sini mestinya. Atau paling tidak kalau masih belum pintar punya semangat untuk tahu kan ya. Nah, itu yang paling benar. Pintar tapi tidak bersemangat akhirnya kalah sama yang bersemangat. Apa gunanya teman yang baik ini? Innasiyah, jika kita lupa, dzakara maka dia mengingatkan. Hu kepada man. Wa in dzakara, dan jika dia ingat, a'anah maka dia menolong hu kepada man itu. Kalau dia sedang lupa mau salat jamaah tidak maka dia ayo para angasar lah, wudu. Nah, gitu. Kalau dia sudah ingat, dia sudah siap, ditolong, dibantu, diambilkan sejadahnya ya. Nah, ini gunanya kita berteman dengan orang baik. Makanya jangan sering-sering kumpul dengan orang yang tidak baik. Karena penyakit tidak baik itu sering mudah menular. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mathalul akhawaini, perumpamaan dua orang yang bersaudara, idzal taqaya, apabila bertemu keduanya, mithlul yadaini, seperti dua tangan, tausilu, membasuh, ihdahuma, salah satu keduanya, al-ukhra, kepada yang lain. Wa ma iltaqa, dan tidak bertemu mukminani, dua orang mukmin, qattu, sama sekali, ada dua orang bertemu, illa afadallahu ahadahuma, kecuali Allah memberi faidah kepada salah satu keduanya, min sahibihi, dari temannya, khairan, akan kebaikan. Perumpamaan dua orang yang saling bersahabat, bersaudara itu seperti dua tangan. Bagaimana tangan ini? Ini bekerja sama mantap kan, tangan, dua tangan. Bagaimana tangan? Kalau ini yang kotor, kita membasuh. Kita ketika berwudu wajib membasuh tangan kanan, maka tangan kiri membantu. Tugasnya juga jelas, biasanya untuk bidang yang baik-baik, al-mahasin wal makarim, tangan kanan. Megang buku, buka pulpen, minum, tangan kanan. Nabi suka memulai dengan yang kanan untuk kebaikan. Yang agak kotor, nyongke elong, nyongke kopeng, istinja pakai tangan kiri. Tapi giliran kita dapat rezeki, kita beli cincin, maka kita hadiahkan kepada tangan kiri, ya, maka dipakailah oleh tangan kiri. Kira-kira seperti itu. Ini kerjasama lah, bahwa kita sebagai muslim itu kerjasamanya seperti itu. Ada bidang-bidangnya. Ada orang yang jadi santri, ada yang kiai. Tidak mungkin jadi kiai semua kan ya. Tidak mungkin jadi santri semua. Tidak ada kiainya. Ada orang yang kaya, ada orang miskin. Yang kaya membantu kepada yang miskin. Yang miskin juga membantu kepada orang yang kaya. Jadi kan nyaman soki mendadak orang miskin kan ya. Siapa sih alandu siapa. Ini sekarang ini sudah mulai agak jarang. Para petani sekarang sudah mencari tukang landu, itu sudah mulai jarang. Karena profesi menjadi petani itu sudah semakin tidak dicintai oleh masyarakat kita. Punya buru, lari ke Bali, ke Jakarta kerja. Jadi nyari alandu bak melarat. Nah, suatu ketika orang banyak uangnya, tapi mungkin mereka tidak bisa bekerja. Siasa saya bahasa TV atau anak TV. Akhirnya karena tidak ada yang miskin misalnya. Jadi miskin tuh bermanfaat untuk orang kaya bermanfaat bagi orang yang miskin. Sebenarnya tidak ada yang tidak butuh kepada orang lain. Maka tidak boleh sombong. Ketika kaya tidak boleh sombong. Bisa kita hidup sendirian. Soki mobil banyak kan, orang yang mati kafe pun gak sampai anu di TV. Tak nyaman. Jadilah seperti dua tangan, kun kal yadaini, jadilah engkau seperti dua tangan, wala takun kal udhunaini, jangan jadi seperti dua telinga. Bagaimana dua telinga? Tidak pernah akur, tidak pernah ketemu, tak pernah bertegur sapa, jauhan, tak pernah mau berkumpul, bekerja sama. Dan ketika dua orang mukmin bertemu, maka Allah memberikan kebaikan, limpahan faedah kepada